dan berakhir yaitu berikut. Langsung saja kepada Ibu Devi, kami persilakan untuk memberikan harapan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Seperti yang sudah diketahui bahwa omset perusahaan selama 1 tahun ini telah menurun. Untuk itu, kita membahasnya pada rapat kali ini. Apa saja faktor penyebab penurunan omset tersebut dan bagaimana strategi untuk kembali meningkatkan penjualan produk kita. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengetahui laporan kinerja dari setiap divisi. Yang pertama, divisi pemasaran. Kepada Ibu Wadi Fajensi, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Saya akan melaporkan hasil penjualan selama setahun terakhir. Tingkat penjualan kami mengalami penurunan sebesar 40% dari tahun sebelumnya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar. Akan tetapi permintaan produk kita tiap hari semakin mengalami penurunan. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Apakah sudah diketahui permasalahan dan penyebabnya? Setelah kami meneliti langsung ke lapangan, terdapat produk pesaing bisnis yang memiliki harga lebih terjangkau dari produk kita. Meskipun dari segi kualitas kita lebih unggul, tetapi produk mereka lebih diminati karena harganya lebih terjangkau. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Permasalahan ini akan kita tampung terlebih dahulu. Selanjutnya, saya ingin mengetahui kinerja dari bagian keuangan kepada Ibu Humaira saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Berdasarkan data kami, kondisi keuangan perusahaan setahun ini masih berada dalam kondisi stabil, meskipun seperti yang disampaikan oleh manajer pemasaran bahwa penjualan kita sedang mengalami penurunan. Setelah menganalisis mengapa hal tersebut bisa terjadi, ternyata penyebabnya karena tingkat penjualan kita tahun lalu sangat melampaui target. Karena itulah keuangan perusahaan kita saat ini masih berselamat. Syukurlah kalau begitu. Terima kasih atas penjelasannya Ibu Humaira. Selanjutnya dari bagian produksi, apakah ada keluhan? Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Proses produksi masih berjalan dengan baik. Hanya saja akhir-akhir ini beberapa mesin yang kita miliki sering mengalami kendala, seperti tidak bisa beroperasi dan lain sebagainya. Hal tersebut yang menjadi keluhan pekerja di bagian produksi. Kalau boleh saya memberi masukan, sebaiknya kita segera melakukan servis dan pembersihan pada mesin-mesin produksi yang kita miliki. Mengingat sebenarnya saat ini memang sudah mendekati jadwal servis tahunan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Saran akan diterima. Kita akan segera menghubungi pihak terkait untuk melakukan servis pada mesin-mesin produksi agar proses produksi tetap berjalan dengan lancar. Selanjutnya dari bagian personalia, apakah ada kendala? Baik, terima kasih atas kesempatan untuk berbicara dengan mereka. Setelah saya analisis, tidak ada masalah besar yang terjadi dari para karyawan. Semuanya benar-benar sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Terima kasih atas penjelasannya. Syukurlah jika tidak ada keluhan dari para karyawan. Dan yang terakhir, dari bagian administrasi gudang, apakah ada keluhan? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Semua produk yang berada di gudang tersimpan dengan baik dan terawat. Begitu juga dengan kegiatan administrasi yang berjalan sebagaimana mestinya. Adapun satu-satunya masalah dari bagian kami adalah keadaan gudang yang mulai mendebit karena berjalan waktu sudah mengalami penurunan. Sedangkan bagian produksi tetap memproduksi produk seperti biasanya. Hal inilah yang dikhawatirkan jika terus dibiarkan, maka gudang yang kita miliki tidak akan cukup lagi menampung semua barang yang sudah diproduksi. Terima kasih Ibu Melia atas penjelasannya. Baik, karena semua sudah menyampaikan keluhannya masing-masing dan kita sudah mengetahui beberapa faktor yang menyebabkan omset perusahaan mengalami penurunan. Untuk itu, apakah ada yang ingin menyampaikan ide untuk kembali meningkatkan penjualan produk serta mengatasi beberapa kendala yang terjadi di masing-masing bagian? Izin pendapat terkait dengan menurunnya tentang penjualan kita. Menurut saya yang sudah lama adalah berarti dalam promosikan produk. Karena sebenarnya katakan bahwa dari tahun ke tahun perusahaan kita selalu mendapatkan ekspor atau menurun.
ide yang bagus. Menurut Anda, cara seperti apa yang efektif untuk kembali meningkatkan penjualan barang kita? Sebenarnya ada beberapa cara yang dilakukan. Namun menurut saya yang pertama adalah melakukan promosi menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Selain itu juga harus menjual produk secara online di beberapa aplikasi seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Maaf, Bu Menila, saya sangat sependapat dengan Ibu Leni. Hal tersebut memang sangat perlu dilakukan mengingat di masa sekarang ini belanja online banyak diminati karena lebih praktis dan bisa menghemat waktu. Bagaimana yang lain? Apakah setuju? Jika boleh menambahkan saran, menurut saya untuk mengatasi permasalahan penurunan penjualan yang disebabkan karena penurunan saing yang menjual produk sendiri dengan harga yang tidak terjangkau, kita bisa merencanakan produksi yang lebih minimalis dengan harga yang tentu saja lebih terjangkau sehingga dapat bersaing dengan produk bersaing. Maaf, saya kurang setuju dengan pendapat Ibu Yanda karena seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Yana bahwa kondisi gudang semakin hari semakin menyempit karena sejumlah produksi tidak sebanding dengan penjualannya. Untuk itu, sebaiknya kita mengurangi jumlah produksi untuk sementara waktu dan memfokuskan pada penjualan produk yang sudah ada. Lalu, bagaimana harga 10-25% terutama bagi para distributor konsumen tetap dan pembeli yang membeli dalam jumlah besar. Mungkin saran dari Ibu Wena lebih tepat, tetapi bukankah dengan memberikan diskon yang lebih besar akan membuat keuntungan yang didapat semakin sedikit? Ya benar, keuntungan yang kita dapat memang akan lebih sedikit, tetapi dalam keadaan yang cukup darurat ini, saya rasa lebih baik mendapat keuntungan sedikit daripada barang tidak terjual sama sekali dan perusahaan tentunya akan lebih merugi. Baiklah, kita akan menggunakan saran dari Ibu Maina. Proses produksi akan dikurangi dan digunakan sementara pada produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak. Kita akan lebih memfokuskan kepada penjualan produk yang sudah tersedia dan memberikan diskon 10-25%. Keputusan ini ditulis selain sebagai strategi, juga untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di bagian bidang. Bukankah betul, Ibu Yana? Benar sekali, Bu. Saya rasa itu pilihan terbaik yang harus dilakukan saat ini. Baik, selanjutnya untuk Ibu Badeva, apakah semua saran yang diberikan sudah cukup atau ada lagi yang ingin disampaikan? Terima kasih Ibu sebelumnya. Saya rasa saran-saran yang diberikan akan sangat membantu. Kami akan segera bentuk tim untuk mengurusi segala hal yang berkaitan dengan promosi di sosial media dan juga hal-hal yang berkaitan dengan penjualan produk secara online. Kami akan berusaha membuat konten promosi yang menarik baik dengan visual maupun dari diskon-diskon yang diberikan. Adapun yang ingin saya tambahkan adalah kami akan memperluas jangkauan promosi produk dengan mengajukan proposal kerjasama sebagai supplier pada perusahaan yang belum memakai produk kita. Dalam proposal tersebut, kita juga akan memfokuskan pada potongan harga yang sudah dibahas sebelumnya. Karena saya rasa dengan hal tersebut, kualitas produk serta kredibilitas yang perusahaan kita miliki rasanya akan mudah untuk menjadi kerjasama dengan perusahaan kita. Baik, saran disetujui. Segera lakukan tindakan-tindakan terkait agar tujuan lebih cepat tercapai. Adapun untuk masalah dana yang dibutuhkan bisa dibicarakan dengan Ibu Naila setelah ini. Baik, Bu. Yang terakhir untuk Ibu Naila, apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Saya ingin sedikit menambahkan saran bagaimana untuk lebih meningkatkan semangat kerja para karyawan. Kita rencanakan liburan akhir tahun jika target perusahaan sudah tercapai. Saran yang menarik. Hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibahas lebih lanjut nanti pada saat strategi sudah tercapai. Baik, terima kasih atas semua pendapat yang
Di antaranya yaitu yang pertama akan segera dilakukan servis dan membersihkan agar mesin produksi. Yang kedua yaitu melakukan produksi melalui media sosial. Yang ketiga, menjual produk secara online melalui e-commerce. Yang keempat, mengurangi proses produksi dan memberikan sementara produk yang masih tersedia dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu fokus pada menjual produk yang